Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli Solihah. Hari ini kita akan pelajari lebih dalam mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada di halaman 31 ya. Mari kita simak. Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sangat beragam ya dan juga luas, sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakatnya pun berbagai macam ya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa saja dan apa itu kegiatan ekonomi? Mari kita simak. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Jadi, untuk bisa bertahan hidup, kita sebagai manusia memerlukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk makan kita, untuk pakaian, dan semua aspek kehidupan kita memerlukan kegiatan ekonomi. Oke? Nah, berikutnya, apa saja sih jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat? Ada beberapa bidang ya yang seperti sudah kita ketahui. Yang pertama adalah agraris, pertanian dan perkebunan. Yang kedua ya adalah peternakan. Yang ketiga itu perikanan. Yang keempat pertambangan. Dan yang kelima adalah kehutanan. Keenam perdagangan dan yang terakhir adalah perindustrian ya. Kegiatan agraris ya, bidang agraris itu adalah pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang penduduknya sebagian besar adalah seorang petani. Oke. Di Indonesia banyak sekali hasil pertanian seperti padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Banyak sekali hasil pertanian di Indonesia dan itu sangat dibutuhkan untuk manusia itu sendiri kan. Nah, jadi ada beberapa cara untuk agar pertaniannya itu bagus, berhasil. Itu ada beberapa cara untuk menghasilkan nilai pertanian. Yang pertama adalah intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Itu meningkatkan hasil pertanian tanpa meningkatkan luas lahan yang digunakan. Umumnya ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah tanaman atau frekuensi tanamannya. Berikutnya adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meningkatkan luas lahannya yang digunakan. Jadi diperluas nih lahannya. Ya, membuka lahan pertanian baru. Berikutnya adalah diversifikasi, memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan. Jadi ada beberapa macam tanaman yang ditanam dalam satu lahan itu. Yang berikutnya adalah rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meremajakan kembali atau memulihkan kesuburan dan kondisi tanaman pada lahan pertanian yang lama. Jadi lebih dibaguskan kembali. Yang berikutnya adalah mekanisasi. Meningkatkan lahan pertanian dengan menggunakan peralatan mekanik untuk mengelola lahan sehingga tingkat produksi meningkat dan semakin banyak tanaman yang bisa ditanam. Ya, itu adalah cara-cara untuk meningkatkan sistem pertanian. Ya, adalah peternakan. Peternakan memiliki beberapa macam ya. Ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang berikutnya adalah peternakan hewan besar. Ada juga peternakan hewan besar, misalnya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh ya. Itu adalah jenis-jenis peternakan, bidang peternakan. Berikutnya adalah bidang perikanan. Perikanan itu terbagi menjadi dua, ada perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat adalah usaha yang memelihara dan menangkap ikan di perairan darat seperti di sungai, danau, sawah ya. Ikan-ikannya pun seperti ikan lele, ikan nila, ikan mujair ya, dan yang lainnya. Yang kedua,
Perikanan air laut adalah usaha yang menangkap ikan di pantai atau di laut yang biasanya dilakukan oleh nelayan. Dilihat dari kondisi geografis Indonesia, mengandung banyak sekali barang tambang. Ya, barang tambang di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga ya. Ada barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tembaga ya. Yang kedua adalah barang tambang mineral non logam seperti belerang, ya, marmer, batu gamping. Dan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jadi ada 3 macam barang tambang ya. Berikutnya adalah bidang kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Bahkan dahulu kalau kita lihat dari atas, ya, wilayah Indonesia itu seperti hamparan karpet hijau, saking luasnya hutan di Indonesia. Namun sekarang keberadaannya sudah semakin sempit. Nah, hasil dari hutan Indonesia menghasilkan berbagai macam jenis kayu ya. Ada kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Berikutnya adalah bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, ya. Nah, ada juga yang disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, ya. Jadi dari dalam keluar. Sedangkan ada juga impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Berikutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam di Indonesia. Ya, contohnya itu adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Ya, berikutnya, selain dari 7 bidang ekonomi tadi, terdapat jenis-jenis usaha di bidang jasa. Nah, apa itu usaha bidang jasa? Bidang jasa adalah berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Jadi bukan berupa barang lagi, tapi berupa layanan gitu. Nah, contohnya usaha jasa itu seperti pariwisata ya, terus perbankan, kesehatan, hukum, ya, seperti guru, dokter gitu ya, pegawai bank. Nah, dari sebagian besar bidang ekonomi ya, kita sebagai manusia itu harus saling menghargai profesi atau kegiatan ekonomi. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai dokter, guru, dan itu harus saling menghargai satu sama lain. Ya, karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi kita harus saling toleransi, saling menghargai, tidak boleh merendahkan profesi orang lain atau mengejek profesi orang lain, tapi kita harus saling menghormati apapun profesinya, ya. Entah itu sebagai dokter, pedagang, dan segala macamnya. Oke, sekian, terima kasih.